Pakai ini juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh. Addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Ma'asyiral hadirin jamaah salat subuh Masjid Jami' Al-Barakah yang dimuliakan Allah. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzi khalaqana wa sawwarana fa ahsana suwarana. Allah yang telah menciptakan kita dengan sebaik-baiknya rupa. Kemudian Allah tidak menyia-nyiakan kita. Allah berikan kita hidayah. Allah limpahkan kepada kita rahmat dan juga nikmat, sehingga pada bulan yang mulia, bulan Muharram ini, pada tempat yang mulia, rumah Allah ini, di tempat yang penuh Allah berkahi, Masjid Al-Barakah, kita sama-sama dikumpulkan untuk mengaji bersama, mengkaji bersama, beribadah dalam jamaah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini, pagi ini, subuh ini, Allah catat dalam timbangan kebaikan kita yang memberatkan mizan kita di hadapan Allah nanti. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menuntaskan amanah, Nabi yang telah menyelesaikan tugasnya, telah menyampaikan risalah, sehingga kita semua di sini walaupun banyak yang berbeda suku dan budaya. Saya orang Sumatera, Pak Ketua DKM orang Sunda. Ya, ada juga di sini banyak teman-teman, ada yang dari Sulawesi, ada yang asli Pulau Seribu dan lain sebagainya. Ada yang asli dari orang Minang. Berkumpul bersama walaupun beda bahasa kita, walaupun beda budaya kita, walaupun beda suku kita, tapi Allah rekatkan kita semua dalam satu ikatan yang sama, akidah Islamiyah. Tapi Allah satukan kita dalam satu persaudaraan yang sama, ukhuwah Islamiyah. Kita dipersaudarakan dengan dua kalimat syahadat. Siapapun yang mengucapkan itu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, otomatis dia terikat dengan ikatan saudara sama muslim. Ma'asyiral hadirin, di tempat yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, saya mengajak kita semua untuk mendoakan guru-guru kita yang telah tiada ataupun yang masih hidup. Mudah-mudahan ilmu yang ditinggalkan untuk kita, diajarkan kepada kita, diamalkan oleh kita, diajarkan lagi oleh kita, bermanfaat bagi kita dan beliau yang mewarisinya, bermanfaat di kehidupan mereka di alam barzakh maupun di hari kiamat. Untuk yang masih hidup, mudah-mudahan dipanjangkan usianya, diberkahi hidupnya, diberkahi rizkinya. Untuk kita juga, kedua orang tua kita yang sudah meninggal, mudah-mudahan Allah lapangkan kuburnya, Allah jadikan kuburnya raudhah atau taman dari taman-taman surga. Allah ampuni semua dosa-dosa mereka dan Allah angkat derajat mereka. Untuk yang masih hidup, mudah-mudahan Allah berkahi usianya dan tutup nanti umur kita semua dengan husnul khatimah. Untuk anak-anak kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan anak-anak kita putra-putri yang saleh dan salihah, yang berbakti kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Alhamdulillah, kajian kita tentang fikih sunnah, kajian kita yang berkaitan dengan buku fikih sunnah. Subuh ini walaupun jadwalnya baru pindah. Biasanya maghrib, ba'da maghrib sampai sholat isya. Sekarang hijrah katanya. Ini lagi ngetren bahasa hijrah. Habis subuh sampai menjelang pil RW. Mudah-mudahan nanti semuanya berjalan lancar. Yang diberi amanah untuk memimpin RW di Anggrek Loka ini orangnya amanah, dikuatkan untuk menjalankan tugas yang menjadi amanah kepada beliau. Baik, kita sudah masuk ke dalam kajian sunanus shalah, sunnah shalah. Kita sudah membahas beberapa sunnah shalah, di antara sunnah shalah raf'ul yadain, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Yang kedua, meletakkan wad'ul yamini 'alal yusra, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Kemudian at-tawajjuh atau doa iftitah, membaca doa iftitah. Kemudian ta'awudz, kemudian membaca surat setelah Al-Fatihah. Nah, sekarang kita masih dalam kaitan dengan bahasan yang lalu, bacaan apa yang akan disunnahkan dibaca setelah surat Al-Fatihah. Membaca surat setelah Al-Fatihah sendiri adalah sunnah. Tapi surat apa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Al-Fatihah ini yang jarang dikaji. Kita mendapatkan kesan kalau membaca jadi imam diperintahkan untuk mentakhfif atau meringankan bacaan. Ringannya ala Nabi itu samakah dengan ringannya ala kita? Kadang-kadang ini kita ya, Rasulullah memerintahkan meringankan sholat ketika kita menjadi imam. Apakah ringan perspektif Rasulullah itu yang beliau praktekkan dalam sholatnya karena beliau selalu menjadi imam? Apakah seperti yang kita bayangkan selama ini? Betul-betul ringan, seringan-ringannya? Ataukah ringan Rasulullah itu ternyata masih 40 ayat satu rakaat, atau masih 100 rakaat dalam satu ayat? Maka kajian ini saya anggap cukup penting bagi kita untuk melihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat-surat apa saja di dalam Al-Quran dalam setiap sholatnya. Sholat maghrib baca apa, sholat isya baca apa, sholat subuh, zuhur dan asar beliau baca apa. Sehingga kita punya gambaran ringan itu menurut ala Rasulullah itu seperti apa. Apakah ringan itu seperti yang kita bayangkan tadi? Ya, kuliah kulhu. Di dalam sholat sunnahnya apakah seperti yang kita lakukan dalam sholat sunnahnya malah lebih cepat kadang-kadang dibandingkan sholat wajib? Ini yang insya Allah kita kaji pada hari pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau yang punya bukunya teman cetakan lama. Ini buku waktu di pesantren saya belajar tahun 98. Pelajaran kelas 4 kalau di pesantren Pak, kitab ini, kitab fikih sunnah. Hadyu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil qiraati ba'dal Fatihah. Petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bacaan setelah Fatihah. Petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bacaan setelah Al-Fatihah setiap rakaat salat. Ya, rakaat 1 dan 2 dari salat. Nadhkuru huna ma lakhasuhu Ibnul Qayyim min qiraati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'da al-Fatihah. Kami sebutkan di sini, kata penulis, apa yang telah dikhulasahkan, apa yang sudah diintisarikan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah
dari bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau membaca surat Al-Fatihah. Qala, beliau berkata, fa idza faragha minal Fatihah akhadha fi surati ghairiha wa kana yutiluha taratan wa yukhaffifuha li'aridin min safarin aw ghairihi wa yatawassatu fiha ghaliban. Beliau berkata, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau selesai membaca surat Al-Fatihah, beliau membaca surat lain setelah surat Al-Fatihah. Wa kana yutiluha taratan, kadang-kadang yang dibaca panjang, wa yukhaffifuha li'aridin min safarin aw ghairihi. Beliau juga kadang-kadang meringankan bacaannya disebabkan, jadi beliau meringankan bacaan, yang disebut ringan di sini apa? Kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, disebabkan karena safar atau lain hal, dan wa yatawassatu fiha ghaliban, dan kadang-kadang Rasulullah membacanya di pertengahan antara yang panjang dan yang pendek, yang sedang-sedang saja. Ya. Ini. Nah, jadi ada 3 hal, panjang, pendek karena sebab mayoritas bacaan Rasulullah adalah yang sedang, pertengahan antara panjang dan yang pendek. Kita lihat salat subuh, apa yang dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada salat subuh. Qiraatul fajr. Wa kana yaqra'u fil fajri binahwi 60 ayatan ila 100 ayatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subuh yang dibaca apa? Sekitar 60 surat-surat yang ayatnya sekitar 60 sampai 100 ayat. Yang dibaca dari surat-surat yang berkisaran ayatnya dari 60 ayat sampai 100 ayat. Wa shallaha bi surati Qaf. Rasulullah salat dengan membaca surat Qaf. Wa shallaha bi surati Rum. Rasulullah juga pernah salat subuh dengan baca surat Ar-Rum. Wa shallaha, yang agak pendek, wa shallaha bi idza syamsu kuwirat. Rasulullah juga pernah salat subuh dengan idza syamsu kuwirat, at-takwir. Wa shallaha, nah ini yang paling pendek, dan Rasulullah juga pernah salat subuh dengan membaca surat idza zulzilah, idza zilatil ardu zilzalaha fir raq'ataini kilataihima. Dalam satu riwayat disebutkan Rasulullah pernah salat subuh dengan surat Az-Zalzalah 2 rakaat. Maksudnya apa? Rakaat pertama Az-Zalzalah, rakaat kedua juga Rasulullah pernah baca Az-Zalzalah. Jadi ayatnya atau suratnya itu lagi. Jadi ini juga yang menjadi dasar bahwa kita boleh membaca surat yang sama dalam satu sholat. Rakaat pertama misalnya Az-Zalzalah, rakaat kedua adalah Az-Zalzalah juga. Mau ganti surat yang lain juga boleh. Rakaat pertama kulhu, rakaat kedua kulhu lagi. Nah, ini yang versi minimalisnya. Ya. Wa shallaha bil muawwadzataini wa kana fis safar. Rasulullah juga pernah salat subuh dengan 2 muawwadzatain. Apa itu? Qul a'udzu birabbil falaq dengan qul a'udzu birabbin nas wa kana fis safar. Tapi Rasulullah membaca ini kenapa? Rasulullah dalam keadaan safar, dalam keadaan musafir. Wa shallaha faftataha bi surah al-mu'minin. Rasulullah juga pernah salat ini subuh dengan membaca surat Al-Mu'minun, ya, surat Al-Mu'minun. Hatta balagha dzikra Musa wa Harun fi raq'atil ula fa akhadhathu sa'latan faraqa'at. Sampai Rasulullah membaca surat Al-Mu'minun ini sampai hikayat atau cerita tentang Nabi Musa dan Harun. Kemudian Rasulullah ruku. Wa kana yusalliha yaumal jumu'ah bi alif lam tanzil. Alif lam mim tanzil, surat As-Sajadah. Ya. Rasulullah juga pernah sholat subuh dengan surat As-Sajadah, alif lam mim tanzil, 30-an ayat, 3 halaman.
Wa surah hal ata 'alal insani. Ada yang menyebut hal ata 'alal insani surat Ad-Dahr atau surat Al-Insan. Namanya ada Ad-Dahr atau surat Al-Insan. Kamilataini. Jadi dua surat sempurna. Surat As-Sajdah sempurna, surat Al-Insan juga sempurna, rakaat pertama dan rakaat kedua. Walam yaf'al ma yaf'aluhu katsirun minan nasi al-yawm min qiraati ba'dhi hadhihi wa ba'dhi hadhihi. Dan Rasulullah tidak pernah diriwayatkan membaca seperti yang dilakukan kebanyakan orang pada saat ini. Apa? Qiraatu ba'dhi hadhihi wa ba'dhi hadhihi. Mereka membaca setengah surat yang ini kemudian setengah surat yang lain, atau di tengah-tengah surat, atau mulai di akhir surat. Nah, Rasulullah belum pernah ditemukan riwayatnya Rasulullah membaca mulainya dari pertengahan. Rasulullah itu selalu memulai bacaan di awal surat. Di awal surat. Kalau Al-Baqarah mulainya dari Alif Lam Mim. Ya. Kalau An-Nas qul a'udzu birabbin nas, mulai dari awal surat. Jadi enggak mulai dari pertengahan surat. Ini kan mulai booming nih bacaan dari tengah-tengah surat kadang-kadang. Ya. Yang dicontohkan oleh Rasulullah pada saat itu apa? Membaca dari awal surat sampai habis. Lumayan nih. Ya. Kalau ketemunya Al-Baqarah lumayan. Ali Imran, ya, lumayan lah. Ya. Rasulullah pernah juga baca itu, Al-Baqarah, Ali Imran, As-Sab'ut Tiwal, atau 7 surat yang panjang. Wa amma ma yazunnuhu katsirun minal juhal anna subha yaumil jumu'ati fuddilat bisajadah fajahlun azim. Nah, ini juga yang menjadi kesalahpahaman orang, kata penulis, apa? Bahwa disunnahkan secara khusus bahwa setiap sholat subuh di hari Jumat disunnahkan secara khusus untuk membaca surat As-Sajdah. Ini menurut penulis jahlun azim, sebuah kebodohan yang luar biasa. Kenapa? Ya. Jadi ada beberapa masjid yang mewajibkan seakan-akan setiap Jumat harus baca surat As-Sajdah. Menurut Syekh Said Sabiq ini sebuah kebodohan. Kenapa? Fajahlun. Gara-gara tingkah ini apa ya, para ulama wa kariha walihada kariha ba'dul a'immati qiraati surati Sajdah li ajli hadzal dhann. Karena ada yang mengira bahwa membaca itu sunnah secara khusus di hari Jumat, sehingga di setiap Jumat dia harus baca surat As-Sajdah. Ya, sebagian ulama menyebutkan membaca surat As-Sajdah jadi makruh hukumnya, karena pandangan bahwa surat As-Sajdah itu sunnah dibaca setelah Al-Fatihah di hari subuh Jumat. Maka karena zon, prasangka orang itu adalah sunnah yang khusus di hari Jumat, sebagian ulama memakruhkan membaca surat As-Sajdah ini. Kenapa? Nanti kita lihat ini sebabnya. Wa inna ma kana sallallahu alaihi wasallam yaqra'u hataini surataini. Rasulullah membaca kedua surat ini limastamalata alaihi min dzikril mabda'i wal ma'ad. Rasulullah membaca surat ini, surat As-Sajdah, kadang-kadang membaca surat As-Sajdah di hari Jumat, ya, kadang-kadang membaca surat As-Sajdah dan Al-Insan di hari Jumat itu. Kenapa? Untuk mengingatkan kita tentang konten yang ada di dalam surat As-Sajdah, tentang penciptaan awal manusia dan kapan, kepada siapa mereka nanti akan kembali, tentang bagaimana manusia itu diciptakan kemudian mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tentang penciptaan Adam, mengingatkan kita tentang adanya surga dan neraka, wa dukhulil jannati wan nar wa ghairi dzalik mimma kana wa yakunu fi yaumil jum'ah. Yang itu semua ya terjadi apa? Di hari Jumat. Penciptaan Adam terjadi di hari Jumat. Kiamat dalam riwayat disebutkan akan juga terjadi di hari Jumat. Dukhulul jannati wan nar juga disebut di hari Jumat. Maka Rasulullah membaca itu bukan karena
surat As-Sajadahnya, tapi kontennya, maka surat yang lain yang punya konten yang sama boleh dibaca. Ya, apalagi ini bahasanya bahasan sunnah. Ya. Jadi kalau zonnya, kalau prasangka disunnahkan membaca itu karena di hari Jumat, setiap Jumat fajar disunnahkan baca itu karena zon kita, karena prasangka kita itu adalah surat Sajadahnya, maka ulama memakruhkan membaca itu. Cuman kalau kita niat membacanya itu untuk mengingatkan orang tentang bagaimana mereka diciptakan dan kemana mereka akan dikembalikan, tentang bagaimana Adam diciptakan, kemudian masuk surga atau nerakanya manusia nanti, nah, itu terjadi di hari Jumat dan diingatkan ketika sholat subuh tadi, maka itu dianjurkan untuk membaca surat As-Sajdah atau surat Al-Insan atau Ad-Dahr. Fakana yaqra'u fi fajriha, maka dia membaca di salat fajarnya, salat subuhnya. Makana wa yakun fi dzalikal yaum tadhkiran lil ummati bi hawadithi hadzal yaum. Ini juga sebagai pengingat tentang apa-apa saja yang terjadi di hari Jumat ini, tentang penciptaan Adam, tentang hari kiamat juga yang akan terjadi di hari Jumat, dan tentang masuk surga atau nerakanya manusia yang juga terjadi di hari Jumat. Kama kana yaqra'u fil majami'il 'idham kal a'yadi wal jumu'ah bi surati Qaf waqtarabat wasabbih wal ghasyiyah. Dan ini juga terjadi ya ketika di perkumpulan-perkumpulan besar, ketika di hari-hari besar seperti hari-hari Jumat dan hari Idul Fitri atau Idul Adha, dibacakan juga surat Qaf, dibacakan juga surat Al-Qamar waqtarabatis sa'at wa syaqqal qamar dan yusabbih wal ghasyiyah, yang kontennya sebenarnya juga tentang hari kiamat, tentang penciptaan manusia dan cerita tentang hari kiamat. Ini yang dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat subuh. Yang kedua, salat zuhur. Nah, ini kadang-kadang bertanya-tanya kita, kok tahu salat zuhur Rasulullah baca apa? Emang kedengeran? Ya kan? Ya. Tarotan kadang-kadang bacaan Rasulullah itu salat subuh bahkan salat asar diperdengarkan, kadang-kadang kedengeran ya. Jadi nggak selamanya nggak disengaja untuk diperdengarkan supaya kita tahu bacaan apa itu, cuman nggak didawamkan, nggak setiap saat subuh jadi kenceng, zuhur asar jadi kenceng juga, enggak, diperdengarkan ya, supaya kita tahu bacaan Rasulullah di kala salat zuhur dan salat asar. Wa amma zuhru fakana yutilu qira'ataha ahyanan hatta qala Abu Sa'id. Nah, ini yang kita jarang tahu ini ya. Salat zuhur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang memanjangkan bacaan salat zuhur. Kalau kita kan salat zuhur itu harus ekspres, Pak. Cepat. Kenapa? Jam istirahat. Waktunya cuman sebentar, makan dan salat, belum istirahatnya. Ya. Nah, Rasulullah sering memanjangkan salat zuhurnya. Sampai-sampai Abu Sa'id berkata, "Kanat salatu zuhri tuqamu." Ketika salat zuhur, bahkan ketika salat zuhur sudah dimulai. Fayadhhabu adh-dhahibu ilal baqi. Nah, bahkan ketika salat zuhur sudah dimulai, kemudian ada seseorang yang pergi, meninggalkan itu, pergi ke Baqi, ziarah dulu. Ya. Fayaqdi hajatahu, ke makam Baqi, kemudian dia menyelesaikan hajatnya, ziarah ke sana. Tsumma ya'ti ahlahu yatawaddo, kemudian dia kembali ke keluarganya wudu. Wa yudrikun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi raqatil ula, dan kembali lagi ke Masjid Nabawi, ketemu dengan jamaah Rasulullah itu masih di rakaat pertama. Jadi tuh orang udah muter-muter ke masjid, ke Baqi, kuburan para sahabat, kemudian balik ke keluarganya, dia wudu. Jadi disunahkan wudu itu mulai dari rumah. Dari hadis ini juga wudu itu disunahkan dari rumah. Disediakan di masjid itu untuk yang mungkin yang batal atau yang musafir. Sedangkan kita ini yang kalau rumahnya dekat-dekat sini, wudunya disunahkan dari rumah, sehingga keluar rumah itu dalam perjalanan sudah dalam keadaan suci. Kalau batal baru kita wudu lagi di masjid. Nah, sudah dia sholat sudah dimulai, Allahu Akbar, kemudian dia mungkin batal atau apa, dia pergi ke Baqi dulu, ziarah sebentar, balik ke rumah wudu, dari rumah dia berangkat lagi ke
Masjid Nabawi ngelihat Rasulullah itu masih rakaat pertama. Itu salat zuhurnya. Salat zuhur yang dilakukan oleh Rasulullah. Mimma yutiluha, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Itu saking panjangnya Rasulullah salat zuhur. Wa kana yaqra'u fiha taratan biqadri alif lam mim tanzil. Kadang-kadang Rasulullah membaca di salat zuhurnya, ya, di rakaat pertamanya biqadr, sekitar bacaan surat As-Sajdah tadi 30 ayat, atau kalau kita lihat di mushaf itu 3 halaman. 3 halaman itu kalau satu halaman 15 baris itu ada 45 baris. Ya, kadang-kadang yang dibaca itu. Kemudian wataratan sabbihisma rabbikal a'la. Kadang-kadang yang sedang dibaca sabbihisma rabbikal a'la, surat Al-A'la. Kemudian al-laili idza yaghsha, terkadang yang dibaca surat Al-Lail, dan terkadang surat Al-Buruj, dan terkadang surat At-Tariq kalau lagi pendek-pendek. Jadi yang disebutkan dalam riwayat paling pendek bacanya itu surat At-Tariq ketika sholat zuhur. Nah, kita ini kalau sholat zuhur kayaknya cepet. Saya sering ini kalau baca, pernah dulu di Palembang, kalau baca Al-Fatihah rakaat pertama, rakaat kedua itu mantep. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tenang. Tapi pas sudah rakaat ketiga, rakaat keempat kok enggak kayak begitu tuh Al-Fatihahnya. Kita belum kelar baru Maliki Yaumiddin, Allahu Akbar, udah ruku aja. Kadang-kadang sering enggak kedapetan kita baca Al-Fatihah aja. Ya. Harusnya bacaan Fatihah kita rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat tuh sama minimal bacaan Al-Fatihahnya. Ini kadang-kadang rakaat ketiga dan keempat suka ngebut Al-Fatihahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini makmum baru bangun, kadang-kadang belum nyampe berdiri kok udah mulai ruku lagi. Bacaannya sama Al-Fatihahnya. Kalau kita baca Al-Fatihah di rakaat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi rabbil alamin. Rakaat ketiga juga begitu dalam hatinya walaupun enggak diperdengarkan. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi rabbil alamin. Kira-kira jamaah sudah sampai waladdallin semua baru kita ruku. Jangan ngukur imam aja selesai, yang penting imam selesai. Iya, bacaan imam, bacaan makmum dalam bacaan jahar, dalam bacaan yang diperjelaskan, bacaan yang keras. Tapi kalau yang sudah bacaannya sir, ya, bacaannya itu sudah sir, tidak diperdengarkan, maka makmum wajib semua baca Al-Fatihah itu rakaat ketiga dan keempat. Kalau gara-gara imam ngebut nggak dapat Al-Fatihah, ketinggalan satu rukun misalnya, imam sudah ruku, dia belum masih berdiri gara-gara Al-Fatihahnya belum kelar. Kemudian imam sudah bangkit, ya tidak, udah ketinggalan satu rukun, bahaya itu Pak untuk sholatnya. Ya, maka imam tanggung itu dosanya. Ya, bahaya karena meninggalkan satu rukun. Meninggalkan satu rukun apa? Kalau rukun ditinggalkan, batal sholat. Ini untuk imam-imam jangan ngebut kalau rakaat ketiga dan rakaat keempat. Ya, sholat isya. Dan saya sering itu. Makanya kita juga yang di belakang jadi was-was. Wah, imam ini nih, kalau rakaat ketiga, rakaat keempat kita Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, amin. Yang penting dapat. Yang penting dapat. Ya, jangan sampai begitu. Kasihan itu makmumnya. Bacanya enggak sesuai, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an secara tartil, rapi, sesuai dengan tajwid yang dipelajari, tahsin tilawah yang dipelajari, dibaca. Nah, sesuai dengan yang sudah kita pelajari. Ini bacaan al-qira'atu fil zuhur. Selanjutnya al-qira'atu fil asr. Wa ammal asr, bacaan setelah salat asar. Wa ammal asru fa'ala nisfi min qira'ati salati zuhri idza talat. Bacaan salat asar setengah panjangnya daripada bacaan salat zuhur kalau bacaannya panjang.
Tapi wa biqadriha idza qasurat. Kalau bacaannya yang pendek tadi, apa yang pendek? Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla atau was samai wat tariq wa ma adraka mat tariq. Pendeknya itu. Nah, kalau yang bacaannya pendek begitu, maka dia sama kadarnya, panjangnya sholat zuhur dan sholat asar. Kalau bacaannya lagi panjang, dia kadarnya setengah daripada sholat zuhur panjangnya. Kemudian al-qira'atu fil maghrib. Nah, wa ammal maghribu fakana hadyuhu fiha khilafu amalil yaum. Dan salat maghrib, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fiha khilafu amalil yaum. Berbeda dengan apa yang didawamkan orang kebanyakan pada hari ini, pada saat ini. Fa innahu shallaha marratan, ingat, lihat nih Rasulullah salat zuhur, salat maghrib taratan, kadang-kadang yang dibaca itu apa? Al-A'raf. Yang dibaca surat Al-A'raf. Al-A'raf itu termasuk surat apa, Pak? Surat itu dibagi 4 dalam Al-Qur'an. As-sab'ut tiwal, al-mi'in, terus al-mathani dengan al-mufassal. Ya, di pembagian Al-Quran dihitung panjangnya, dari panjangnya itu bacaan ada as-sab'ut tiwal, 7 surat panjang. Apa aja 7 surat panjang itu? As-sab'ut tiwal, Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, yang ketujuhnya Al-Anfal plus Baro'ah atau At-Taubah. Itu dihitung 1 surat. Kenapa? Karena tidak dipisah dengan basmalah. Jadi 8 surat pertama itu, surat Al-Anfal dengan Baro'ah, At-Taubah, itu digabung 1. Ini disebut surat-surat terpanjang dalam Al-Quran, As-Sab'ut Tiwal. Rasulullah baca di sholat maghrib itu salah satunya surat Al-A'raf, Firraq'ataini wa marrah. Firraq'ataini. Jadi surat Al-A'raf itu dibagi 2, sekitar 100 ayat lebih dibagi 2. Ini 100 ayat pertama, sisanya 100 ayat selanjutnya. Itu 200 berapa surat Al-A'raf? Itu 202 apa 206 ya? Ada yang ingat? Pokoknya 200 plus 206 ayat kalau tidak salah ya. Mudah-mudahan nanti ada yang koreksi. Nih, itu dibagi 2, dibaca di sholat maghrib. Lumayan itu jamaahnya bubar. Kalau dari kita baca surat Al-A'raf. Ya. Nah, kita ikut yang kadang-kadang juga. Wa marratan bitur, kadang-kadang baca surat At-Tur. Ini agak lebih ringan. Al-A'raf itu kalau dihitung sekitar 26 halaman, Pak. Saya pernah ngitung surat Al-A'raf itu sekitar 26 halaman. 1 juz lebih lah. 1 juz 1/4. Kalau dibagi 2 kan lumayan panjang itu. Bisa 13 halaman 1 rakaat kalau dibagi 2. Pegel-pegel. Apalagi disuruh Rasulullah itu kalau baca Al-Quran, nanti ada sunnah-sunnah membaca Al-Quran itu salah satunya apa? Dibaca dengan tartil. Dibaca dengan tartil, dengan suara yang bagus, lembut gitu ya, yang senang kita dengarnya, bukan dibaca ngebut. Ya, surat Al-A'raf dibaca dengan tarannum misalnya. Waduh, sama duduk semua di belakang itu, Pak, makmum. Nah, di kita sekarang di situ dulu Rasulullah sudah membiasakan membaca itu. Jadi selesai membaca itu udah dekat dengan Isya, lanjut lagi sholat Isya. Nah, bacaan sholat Isya nanti sedikit diringankan dibandingkan sholat maghrib. Kadang-kadang Rasulullah membaca marratan bitur, kadang-kadang membaca surat At-Tur, wa kitabim mastur fi raqqim mansyur. Kadang-kadang membaca surat wa marratan bi al-mursalat, kadang-kadang membaca surat al-mursalat, surat terakhir di juz ke-29. Wa annahu qara'a fiha, dan terkadang-kadang juga Rasulullah membaca surat As-Saffat. As-Saffat itu berapa ayat kira-kira, Pak? 182 ayat. Lumayan gak tuh? Lumayan panjang kok. Kadang-kadang Rasulullah di rakaat pertama dari sholat maghrib itu bacanya As-Saffat. Kalau ngelihat jumlah ayatnya keder juga gitu, 182 ayat 1 rakaat.
Dan terkadang Rasulullah juga membaca wa annahu qara'a fiha bihamim ad-dukhan. Rasulullah juga membaca surat ad-dukhan lebih dari 40 ayat juga. Wa annahu qara'a fiha bi sabbihisma rabbikal a'la. Nah, ini yang agak pendek. Rasulullah pernah membaca surat Al-A'la. Ya, ini bisa kita pakai yang ini, ngambil yang ini aja, Bang. Wa annahu qara'a fiha bi wattini waz-zaitun. Terkadang Rasulullah juga membaca surat At-Tin dan Az-Zaitun. Wa annahu qara'a fiha bil muawwadatain. Rasulullah juga pernah membaca surat Al-Muawwadatain, Al-Falaq dengan An-Nas. Wa annahu qara'a fiha bil mursalat. Tadi juga sudah disebut Rasulullah juga membaca surat Al-Mursalat. Wa annahu kana yaqra'u fiha bi qisaril mufassal. Rasulullah juga pernah membaca surat-surat yang disebut qisarul mufassal. Jadi tadi saya sudah singgung sedikit nama-nama pembagian surat itu. Pembagian surat itu di dalam Al-Qur'an dibagi 4. As-sab'ut tiwal, 7 surat yang panjang. Kemudian al-mi'in, surat-surat yang ayatnya di atas 100 atau mendekati 100, itu disebut surat pembagian mi'in. Mi'in itu dari kata mi'ah, 100. Jadi karena yang 100-nya banyak disebut mi'un atau mi'in. Kemudian disebut ada ayat surat-surat al-mathani. Al-mathani, surat-surat mathani ini adalah surat-surat yang di antara 100 sampai tapi tidak lebih panjang daripada surat mufassal. Dan surat mufassal itu adalah surat Qaf ke bawah, dari juz 26 ke bawah, itu disebut surat al-mufassal. Dibagi lagi jadi mufassal ini dibagi lagi jadi 3. Mufassal yang panjang. Kenapa disebut mufassal? Mufassal itu artinya yang terpisah. Terpisah kenapa? Karena surat-surat ini sering terpisah dengan basmalah, cepat ketemu bismillah lagi. Dianggap pendek gitu kan, karena sering. Habis ini bismillah lagi. Misalnya yang qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pemisahnya. Mufassalnya bismillah lagi. Qul a'udzu birabbil falaq. Ini ketemu bismillah terus. Setelah surat Qaf ada yang menyebutnya mulai dari surat Al-Hujurat, tapi sama di juz 26 juga. Ke bawah itu disebut mufassal. Mufassal ini dibagi 3, mufassal yang panjang, mufassal yang sedang, mufassal yang pendek. Mufassal yang panjang disebut dari surat, ada yang menyebut dari Al-Hujurat, ada yang menyebut dari Qaf tadi, ini bersampingan. Itu dari situ sampai surat Al-Buruj yang panjang. Yang sedang setelah Al-Buruj sampai surat Al-Bayyinah. Yang selanjutnya yang mufassal yang pendek itu dari surat Az-Zalzalah sampai An-Nas. Nah, Rasulullah juga sering membaca mufassal yang bagian pendeknya dari Az-Zalzalah ke surat An-Nas. Wa qala wa hiya kulluha atharun sihahun masyhurah. Semua yang disebutkan di atas, bacaan-bacaan di atas adalah riwayat-riwayat yang sahih dan terkenal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intaha kalam Ibnu Abdul Bar. Inilah yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Abdul Bar. Wa ammal mudawamah fiha ala qisaril mufassal daiman fa huwa fi'lu Marwan bin Al-Hakam. Sedangkan mendawamkan baca-bacaan pendek doang nih ya. Jadi Rasulullah itu sholat maghribnya panjang-panjang banget, sedang-sedang pendek-pendek, kombinasi lah. Nah, sedangkan yang membuat ini menjadi suatu kebiasaan dalam sholat maghrib pendek-pendek doang, itu perintah dari siapa? Marwan bin Hakam. Ya, perintah Marwan bin Hakam. Ini juga salah satu khalifah yang bermasalah ya. Kalau kita lihat sejarahnya, termasuk kalau saya baca riwayat ini pernah mau bikin mau bikin khutbah Idul Fitri dan Idul Adha itu sebelum sholat. Kenapa? Karena setelah sholat katanya kagak ada yang mau dengar, kan sampai diprotes itu. Nah, itu benar-benar bid'ah yang pengen kamu lakukan itu Marwan. Ngeganti khutbah harusnya di belakang sholat jadi di depan sholat seperti sholat Jumat. Ini bermasalah ya, Marwan bin Al-Hakam. Ini dia yang memulai, udah kalau sholat maghrib pendek-pendek aja, bacanya surat Qisarul Mufassal dari surat Az-Zalzalah sampai An-Nas. Padahal yang dicontohkan oleh Rasulullah panjang, iya, sedang, pendek juga dibaca, tapi tidak didawamkan satu.
Silahkan, ada kalanya bacanya panjang-panjang banget, misalnya sampai mau ketemu maghrib lagi. Ada yang mau bacanya sedang atau mau pendek juga boleh. Cuman mendawamkan yang pendek ini dimulai oleh Marwan bin Al-Hakam. Walihada ankara alaihi Zaid bin Sabit. Maka perbuatan dari Marwan bin Al-Hakam ini diingkari oleh sahabat Nabi yang sangat terkenal, Zaid bin Sabit, sekretaris Rasulullah, penulis Al-Quran. Wa qala Malik tuqra'u fil maghrib bi qisaril mufassal. Imam Malik berkata, boleh membaca di salat maghrib dengan bacaan yang pendek-pendek. Wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghrib bitu. Ini kata wa qala Malik, Zaid bin Sabit berkata kepada Malik, ente baca surat-surat pendek ketika di salat maghrib, padahal kamu sudah menyaksikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca di maghrib itu surat yang paling panjang, salah satu surat terpanjang, yaitu surat Al-A'raf tadi. Qala qultu wa ma tulat taulain, apa yang disebut tulat taulain itu adalah surat Al-A'raf. Kenapa ente mendawamkan membaca surat-surat pendek, padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah pernah menyontohkan kepada kita untuk membaca salah satu surat yang paling panjang. Dia bertanya, Marwan bertanya, apa surat terpanjang itu? Maka Zaid berkata, surat yang panjang yang pernah dibaca oleh Rasulullah adalah surat Al-A'raf yang lebih dari 200 ayat tadi. Mengingkari perbuatan Marwan bin Hakam yang mendawamkan. Boleh membaca yang pendek-pendek. Yang dipermasalahkan oleh beliau adalah, kenapa ente dawamkan dan ajak orang-orang lain untuk mendawamkan bacaan-bacaan pendek saja ketika sholat maghrib? Padahal Rasulullah tidak cuma mencontohkan itu, Rasulullah juga mencontohkan yang paling panjang juga pernah dibaca oleh Rasulullah, yaitu surat Al-A'raf. Hadza haditsun hasan, ini hadis yang hasan, hadisun sahih, hadis yang sahih. Rawahu ahlus sunan. Wa dzakara an-Nasa'i an Aisyah radhiyallahu anha. An-Nasa'i juga berkata, meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qara'a fil maghrib bi suratil A'raf, bahwa Rasulullah membaca di salat maghrib surat Al-A'raf. Farraqaha fir raq'atain. Rasulullah memisah surat Al-A'raf itu jadi dua rakaat. Fal muhafazah fiha 'ala al-ayah was surah min qisaril mufassal khilafus sunnah wa huwa fi'lu Marwan bil Hakam. Nah, jadi mendawamkan yang pendek saja itu menurut penulis kitab kita adalah khilafan lis sunnah, menghilangkan sunnah-sunnah yang lain, berbeda dengan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah, bahwa disunnahkan itu yang disunnah bukan cuma yang pendek saja, yang panjang juga disunnahkan, yang sedang juga disunnahkan. Tapi ini adalah sunnahnya Marwan bin Al-Hakam. Kemudian al-qira'atu fil isya wa ammal isya'ul akhirah, sedangkan salat isya faqara'a fiha sallallahu alaihi wasallam, salat isya ini lebih diringankan oleh Rasulullah bacaannya. Rasulullah membaca apa? Surat At-Tin waz Zaitun di salat isya. Wa waqqata li Mu'adz fiha bi asy-syamsi wa duhaha, dan juga mengajarkan kepada Mu'adz untuk membaca surat asy-syamsi wa duhaha, surat asy-syams, wa sabbihisma rabbikal a'la, dan surat al-lail, surat al-a'la, wal laili idza yaghsha, juga di surat al-lail. Jadi bacaan di salat isya lebih ringan dibandingkan bacaan di salat maghrib. Wa anqara alaihi qira'atahu fiha al-baqarah ba'da ma shalla ma'ahu. Nah, karena ada juga cerita Rasulullah mengingkari bacaan Mu'adz di salat isya. Kenapa? Ketika dia sudah salat dengan Rasul, dia pulang ke kaumnya, Mu'adz mengimami salatnya. Jadi salat isya 2 kali. Disunnahkan juga kalau ada orang sudah salat, nah kita udah selesai salat, ada orang pengen salat lagi, nggak ada jamaah, disunnahkan kita untuk salat sama dia. Ini yang dilakukan oleh Mu'adz juga. Dia sudah ikut sholat dengan Rasulullah, pulang ke kampungnya, dia yang paling bagus bacaannya, maka diminta untuk mengimami mereka sholat isya lagi, udah sampai kampungnya. Nah, ketika sholat isya ini sama makmum yang ada di kampungnya, Mu'adz ini baca Al-Baqarah, Pak.
Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Padahal sudah dicontohkan oleh Rasulullah salat Isya itu pakainya wattini wazzaitun wa turi sinin atau sabbihisma rabbikal a'la atau wal laili idza yaghsha. Dia pulang bacanya Al-Baqarah. Makanya dilaporin oleh para jamaahnya, ya Rasulullah, Muaz baca Al-Baqarah ya Rasulullah. Ampun ya Rasulullah. Maka Rasulullah menegur Muaz. Apa kata Muaz? Kata Rasulullah, afattanun anta ya Muaz? Apakah kamu mau jadi sumber fitnah wahai Muaz? Apakah kamu mau jadi sumber fitnah wahai Muaz dengan membuat orang lain merasa berat salatnya? Kenapa? Ente mulai dengan surat Al-Baqarah, kan serem, Mbak. Dan kebiasaannya Al-Baqarah sampai kelar. Al-Baqarah sampai kelar. Berapa juz, Pak? 2 juz 4 lembar. Ya, 2,5 juz kurang 1 lembar doang. Lumayan gempor. Apalagi mulai setelah itu Ali Imran lagi kan. Fattan disebutnya. Apakah ente mau jadi tukang fitnah? Mau jadi cobaan bagi kaummu? Maka disuruhkan takhfif. Mu'adz itu disuruh untuk meringankan bacaannya. Meringankan bacaan di sini apa? Jangan Al-Baqarah, jangan Ali Imran. Nah, kita ini langsung meringankan bacaan, kulhu lagi kuliah. Kita ringankan benar-benar ringan di quarting 99%. Dari 2 juz di quarting jadi 3 baris, kadang-kadang 1 baris dalam 1 bacaan, ya. Kecuali maka bacaan rakaat pertama disunnahkan lebih panjang daripada rakaat kedua. Ya. Tsumma dhahaba ila Bani Amr bin Auf fa'adaha lahum ba'da ma madha min al-laili ma sya'allah wa qara'a al-Baqarah. Ini tadi dia baca Al-Baqarah. Wa lihadza qala lahu afattanun ya Mu'adz. Maka Rasulullah menegur Mu'adz itu, apakah kamu akan menjadi tukang fitnah wahai Mu'adz, membuat fitnah atau ujian cobaan bagi kaummu? Maka inilah yang kadang-kadang sering kita disuruh untuk membaca surat yang takhfif saja. Padahal takhfif itu surat yang ringan itu dibandingkan dengan surat Al-Baqarah. Hampir nggak ada surat yang berat kalau dibandingkan dengan surat Al-Baqarah. Ya, karena surat yang paling panjang di Al-Quran ya Al-Baqarah. Ya. Nah kalau ini untuk sholat fardu, bacaannya macam-macam. Dan dalam riwayat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah pernah membaca semua surat di dalam Al-Quran itu dalam sholatnya, sudah pernah dibaca semua di dalam sholatnya. Nah tapi kalau sholat Id dan sholat Jumat ini bacaannya Rasulullah hampir nggak pernah berubah. Bacaan sholat Id dan sholat Jumat Rasulullah. Ya. Suratnya apa? Sedikit saja ini. Di sholat Id Rasulullah membaca Qaf dan iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Rakaat pertama surat Qaf, rakaat kedua surat Al-Qamar, atau Sabbih dengan Al-Ghasyiyah. Nah, ini yang lebih ngetren ini. Dibanding surat Qaf dengan iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Jadi salat Id itu saja yang sering yang dibaca oleh Rasulullah. Pilihannya ente pilih nanti jadi imam Qaf wal Qur'anil Majid atau iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar wa iyarau ayatan yu'ridu dan selanjutnya. Atau ente pilih sabbihisma rabbikal a'la dan hal ataka haditsul ghasyiyah. Ya. Kemudian kalau sholat Jumat sama pilihannya dengan ini, tapi tambahannya apa? Tambahannya adalah surat Al-Jumu'ah atau surat Al-Munafiqun. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mendiskon surat Al-Jumu'ah dan Al-Munafiqun. Dimulai dari tengah ayat, dari belakang. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Enggak pernah Rasulullah mulai dari situ. Mulainya dari awal sampai belakang. Boleh karena bacaannya itu sunnah. Cuman Rasulullah yang dicontohkan Rasulullah enggak pernah dikorting sama Rasulullah itu. Surat. Makanya disunnahkan apa? Disunnahkan baca khutbahnya ya lebih singkat daripada bacaan sholatnya. Kenapa? Karena bacaan sholatnya lumayan panjang. Ya, Al-Jumu'ah dengan Al-Munafiqun itu bacaannya komplit. Kalau sudah di-korting berarti khutbahnya itu
Nah, di quarting lagi dia kalau disuruh lebih pendek daripada bacaan al-Jumu'ah dengan al-Munafiqun tadi. Ya, atau al-A'la dengan al-Ghasyiyah. Itu saja. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah, bagi dunia dan agama kita nanti di akhirat. Tafadhal kalau masih ada yang perlu kita diskusikan. Langsung Pak Sigit angkat tangan. Tafadhal Pak Sigit. Sempat Ustaz singgung mengenai sholat Jumat. Kalau sholat Jumat itu kan seperti di masjid sini lah, jemaahnya sampai keluar di pinggiran gitu. Kebetulan waktu itu saya sempat mengingatkan kepada ustadznya, artinya imamnya, maksudnya imamnya yang memimpin sholat. Akbar mungkin masih ingat itu. Jadi karena kita duduk di sini, tolong dilirik ke kiri atau ke kanan kalau umpamanya mendung, kan gitu. Yeah. Gitu ya. Mendung, kamu bacaannya jangan panjang-panjang, takutnya malah jemaahnya bubar gitu. Nah ini apakah seperti ini? Kalau seperti ini, apakah itu memang dari merupakan satu hikmah dan sebagainya? Ini pertanyaan saya. Yeah. Perkara apa namanya, khutbahnya dipersingkat dan sebagainya itu memang ya. Baik. Ini sebenarnya Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebenarnya sudah diingatkan di awal. Di awal sekali ketika saya bacakan paragraf pertama dari bahasan kita hari ini. Hadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil qiraati ba'dal Fatihah. Petunjuk Rasulullah tentang bacaan setelah Al-Fatihah. Ya, tadi fa idza faragha minal Fatihah akhadha fi suratin ghairiha. Rasulullah membaca surat setelah Al-Fatihah yang lain. Kadang-kadang panjang, wa yukhaffifuha li'aridin min safarin aw ghairihi. Dan kadang-kadang Rasulullah memendekkan bacaan, meringankan bacaan disebabkan oleh apa? Karena ada sebab. Apa sebabnya tadi? Safar. Atau tadi yang disebutkan bisa mendung, takut kehujanan, bubar. Apalagi nggak semuanya tercover seperti saat ini, seperti kita di dalam, ada yang di luar. Maka itu memang diingatkan, sangat boleh diingatkan daripada mereka bubar. Ya, bahkan karena cuaca atau karena mendung, karena hujan deras, kita diperbolehkan untuk menjamak sholat. Ya, yang lebih itu saja boleh dijamak. Apalagi ini meringankan bacaan dan ada arid, ada alasan untuk meringankan bacaan tadi. Seperti apa? Cuacanya sangat panas atau cuacanya sangat dingin atau lagi mendung sehingga berat bagi orang untuk berlama-lama, enggak gerak. Ya, maka sangat dianjurkan untuk meringankan bacaan tadi. Bahkan khutbah juga boleh dipersingkat. Karena khutbah itu, saya ingat pesan ulama, khairul kalami ma qalla wa dal. Bukan panjangnya yang penting. Sebaik-baiknya kalam itu yang sedikit tapi menunjukkan. Sedikit tapi mengena. Itu tanda orang sudah fasih kalau ngomong. Dia ngomong dikit selesai masalah yang kita berdebat 2 hari. Nah, sekarang giliran Pak Ustadz Sony Rifai, silahkan. Dia ngomong 1 kata aja, selesai semua masalah. Wah, itu yang sebaik-baiknya perkataan. Khairul kalami ma qalla wa dal. Sebaik-baiknya perkataan apa? Yang sedikit cuman menyelesaikan masalah, bukan yang banyak muter-muter. Ya. Malah bingung. Ya, malah bingung. Maka sama seperti juga ini, apalagi sholat tadi, kalau memang ada arid, sebab yang menyebabkan kita harusnya memendekkan bacaan atau meringankan sholatnya, maka diambil itu. Berkaitan dengan, kecuali kalau semuanya di dalam ya, semuanya di dalam, yang capek bisa duduk misalnya, disediakan tempat duduk boleh. Nah tapi kalau sampai keluar-luar, khusus sholat Jumat dan lain-lain, sholat Id ya, kalau sampai keluar sebaiknya memang diringankan bacaannya kalau memang cuacanya tidak mendukung untuk membaca seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah tadi.
Fadhal kalau ada yang lain. Wallahu taala alam. Yuk, Dokter Ade, tuh Pak Sony. Nih mic-nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila kita jadi imam terus kemudian setelah membaca itu kita pernah lupa, apakah kita mengganti dengan surat lain atau langsung ruku? Yang kedua, mungkin menanyakan mengenai kalau imam membaca di depan mempersiapkan Al-Quran kemudian jadi Ya. Dua ya pertanyaannya. Sebelum saya lupa pertanyaannya, ya. Yang pertama, kalau imam lupa bacaan di tengah sholat, apa yang harus dilakukan? Langsung ruku atau ganti surat? Ganti surat, lupa lagi, ganti lagi. Lupa lagi, ganti lagi, kagak kelar-kelar gitu sholat ya. Ya, kalau mau ganti surat silahkan, boleh untuk ganti surat, cuman jangan yang kita bakal lupa lagi ya. Ganti surat dari Al-Baqarah lupa, ganti Ali Imran lupa lagi, ganti An-Nisa, waduh, nggak kelar-kelar ya. Kalau lupa boleh dua pilihannya. Tadi dua-duanya boleh. Satu langsung ruku boleh, yang kedua ganti surat juga boleh. Tapi yang lebih aman suratnya, ya. Jangan sampai bikin lama diem dia, ngulang lagi nih. Udah sampai ayat 100, sudah sampai ayat 100 nih Al-Baqarah baca nih. Aduh lupa, mulai lagi dari Alif Lam Mim dia, ngulang lagi dalam hatinya itu. Nunggu sampai ayat 100, mudah-mudahan ketemu ayat 101-nya apa? Bubar. Itu kan pernah diprotes, sering kita protes kadang-kadang begitu. Lama mikirin dia lupa. Dan kita juga nggak nyunah. Maksudnya nggak nyunah itu apa? Yang di belakang imam nih harusnya nih yang bisa ngingetin. Sama Pak Ustadz. Sama juga kita kagak hafal juga. Ya kan disunahkan yang di belakang imam itu apa? Barisan kalau kita lihat di Masjidil Haram itu barisan hafiz. Kalau di Masjidil Haram itu sampai 10-20 orang hafiz di belakangnya itu. Jadi kan serem ngimam itu. Udah gemeteran dulu kita kalau sekarang. Kalau kita ngimam di belakang kita hafiz 10-20 orang kan serem kita. Mau bacanya pilih-pilih. Kalau nggak ngelotok banget jangan. Ya. Sunnahnya begitu. Jadi bagian di sini, bagian orang-orang yang hafalan Qurannya banyak, yang kira-kira kalau imam salah bisa dibenarkan. Kalau belum bisa melakukan itu, ya sudah. Imamnya ketika dia salah, saya anjurkan untuk ruku saja, nggak usah ganti. Nah, kalau mau ganti kulhu boleh, tapi nanti rakaat kedua baca apa? Kulhu lagi. ya, boleh diganti. Boleh ganti atau langsung ruku, nggak masalah. Boleh dua-duanya. Ya. Yang kedua, pernahkah Rasulullah sholat dengan melihat Quran kayak sekarang? Belum dicetak Pak. Qurannya belum ada. Rasulullah masih hidup itu. Ya, beberapa hari Rasulullah sebelum meninggal Quran itu baru sempurna. Ya. Beberapa hari Rasulullah mau meninggal, ada yang menyebutkan 3 hari sebelum meninggal itu ayat terakhir baru diturunkan. Jadi kapan nyetaknya? Sehingga sudah ada mushafnya. Jadi kalau disebut apakah Rasulullah pernah baca Al-Quran di depan gitu, kalau lagi sholat kagak pernah. Qurannya belum ada, gimana? Belum disusun serapi sekarang. Ya, tadwinnya itu proses tadwinnya sudah ada yang disuruh untuk nulis, cuman belum diperbanyak. Makanya ada mushaf disebut mushaf Zaid bin Sabit, mushaf Ali bin Abi Thalib, ya. Penulis-penulis Al-Qur'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditunjuk beberapa orang jadi sekretaris untuk nulis Al-Qur'an, tapi belum dalam bentuk sekarang. Ngumpulnya di masih kertas juga belum diciptakan kayaknya pada saat itu. Ya. Disebutkan masih pakai pelepah-pelepah kurma nulisnya. Ya, jadi berapa pohon itu Al-Qur'annya itu kalau udah satu Al-Qur'an turun. Jadi saya bilang nih, kadang-kadang sebagai motivasi aja ya, kita nih yang ngaku sudah tua, susah kan, udah tua ngapal susah.
Saya kasih tahu, Rasulullah mulai ngapal Quran umur 40. Qurannya baru turun umur 40 juga. Selesai Qurannya turun umur 63. Ya. Jadi mulai ngapal itu, ini kita rata-rata lebih cepat ngapalnya dari Rasulullah kan? Mulainya dari kecil udah mulai Al-Fatihah atau apa, komplit lagi tinggal lihat Qurannya. Jadi nggak ada alasan, Pak Ustadz saya udah tua. Rasulullah umur 39 belum hafal Al-Fatihah, belum ada suratnya, belum turun. Jadi jangan jadi alasan tua ini kadang-kadang jadi alasan untuk nggak belajar. Ya, kadang-kadang gitu. Saya udah tua Pak Ustadz, bahkan Rasulullah udah meninggal, saya masih hidup sekarang kan. Umur 70 ke atas, Rasulullah umur 63. Saya lebih tua daripada Rasulullah meninggal dunia. Ya, tapi Rasulullah Al-Quran turun ketika Rasulullah diangkat itu umur 40. Berarti mulai ngafal Al-Quran dari umur 40. Dan gak bisa milih-milih, gak kayak kita. Nanti nunggu lagi Rasulullah wahyunya, ya kan? Nggak langsung 30 juz. Kalau kita sekarang, langsung bolak-balik terus, diliatin aja. Ya, tapi kagak dihafal, kagak dibaca. Ya. Nah, Rasulullah ketika sholat nggak pernah pakai mushaf di hadapannya. Dan saya melihat ini sama sepertinya. Sebaiknya, bagi saya sebaiknya tidak ada Al-Quran di hadapan imam. Sebaiknya. Kenapa? Inilah keutamaan yang diberikan kepada imam oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah wa in kanu fil qira'ati sawa fa afqahuhum li sunnati Rasulillah. Hadis tentang yang berhak mengimami suatu kaum, yang paling berhak mengimami suatu kaum itu orang apa? Yang paling bagus dan banyak hafalannya. Yang paling banyak hafalannya. Kalau sudah ada Al-Quran di hadapannya, keutamaan ini hilang. Dan terus terang saja, kalau ada Al-Quran di depan, itu sebenarnya bikin hafiz itu ragu baca. Jadi pengen lihat. Ya, kalau ada Al-Quran di depannya itu, dia jadi ragu bacanya, benar apa kagak. Jadi harus ngelihat Quran dia. Ini jadi kebiasaan baru. Padahal dia sebenarnya hafal. Surat Al-Mulk hafal. Tapi kalau ada Quran di depannya dibuka, itu dia walaupun hafal jadi kudu ngelihat Al-Quran itu. Jadi ragu-ragu bacaannya. Maka keutamaan ini, dipilihnya seseorang jadi imam imam dalam sholat itu kenapa? Sebab utamanya aqra'uhum li kitabillah, karena dia paling hafal Al-Qurannya. Nah, kalau ini dikasih Al-Quran di hadapannya, dia udah nggak jadi paling hafal di antara jamaah semua. Wah, saya juga bisa kata jamaah kalau baca mah. Kalau baca mah nanti tinggal kasih tugas satu orang untuk bolak-balikin. Kalau mau panjang di depan. Ini keistimewaan yang diberikan oleh imam ada sebab. Ada sebab orang dipilih menjadi imam dalam Islam. Apa? Aqra'uhum li kitabillah. Karena hafalan Qur'annya lebih banyak. Nah, kalau baca, semua yang bisa baca bisa jadi imam. Jadi seakan-akan menafikan keutamaan yang diberikan oleh hadis ini, bahwa imam itu ada pilihannya, ada pemilihan imam itu. Karena apa? Satu, karena bacaannya atau hafalannya lebih banyak. Yang kedua, kalau hafalannya sama-sama hafiz Quran, maka yang dipilih afqahuhum li sunnati Rasulillah, yang paling memahami sunnah Rasulullah dalam sholat. Rukunnya dia tahu, sunnahnya dia tahu, kaifiyahnya dia tahu. Di antara kedua itu yang hafiz, yang mana yang paling faqih di antara mereka, yang paling mengerti hukum syariat di antara mereka. Ya. Nah, kalau ini dihilangkan, kalau ini pakai Al-Quran maksud saya, tujuan ketika Rasulullah itu menyatakan yang paling berhak untuk imam itu aqra'uhum, yang paling banyak hafalannya, jadi hilang. Kenapa? Karena udah tidak dibaca lewat hafalan lagi. Imam itu tidak dibaca lewat hafalan lagi, dia baca Al-Quran saja di depan. Kalau saya anjurkan kembali, disumbangkan ke saya nggak apa-apa. Ya, kadang-kadang mungkin kalau 1 kali 2 kali, tapi
terus terang ini belum pernah terjadi. Maka sebagian ulama ya yang nggak setuju dengan ini menyatakan ini bid'ah baru dalam sholat. Bid'ah baru dalam sholat itu dengan memandang mushaf. Kenapa? Karena apa? Karena orang yang paling getol dengan bid'ah membolehkan ini. Padahal ini nggak pernah dilakukan oleh Rasul, nggak pernah dilakukan oleh para sahabat. Yang lain-lain disebut bid'ah, yang ini datang dari mereka, baca mereka, oh boleh. Nah ini menurut saya sih kembalikan saja ke hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang berhak menjadi imam adalah yang paling banyak hafalannya, yang paling bagus bacaannya, hafalannya. Dan itu bisa dilihat apa bukan dengan membaca Al-Quran yang ada mushafnya. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin saya salah. Tafadhal kalau ada yang lain. Sudah? Ya. Insyaallah mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat bagi kita fid dini wad dunya wal akhirah, dalam agama kita, dalam kehidupan dunia kita, dalam kehidupan akhirat kita, menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan disaksikan oleh para malaikat bahwa kita berkumpul dalam keadaan taat, berpisah setelah ini juga dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.